Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini saya mendapatkan informasi bahwa kasus global sudah mencapai 15.800.000 dengan angka kematian 640.000. Di Amerika Serikat sendiri sudah mencapai 4.200.000, di Brasil 2.300.000, di India 1.400.000. Oleh sebab itu, hati-hati betul, jangan sampai aura krisis itu sudah hilang, semangat menangani krisis ini hilang atau turun. Oleh sebab itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari komite. Yang pertama, komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Dan penanganan kesehatan menjadi prioritas. Tidak boleh mengendur sedikit pun. Jadi, aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif. Jadi perlu saya tekankan juga bahwa tidak ada yang namanya pembubaran Satgas COVID-19, enggak ada, baik di pusat maupun di daerah. Semuanya harus tetap bekerja keras. Komite ini adalah sekali lagi mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan. Yang kedua, di bidang kesehatan, saya ingatkan sekali lagi untuk memberikan perhatian, memberikan prioritas penanganan di 8 provinsi. 8 provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Karena 8 provinsi ini berkontribusi 74% kasus positif yang ada di Indonesia. Targetnya saya kira sudah jelas, turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan juga kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya. 3T, testing, tracing, dan treatment betul-betul harus dilakukan secara masif dan lebih agresif. Dan di lapangan jika masih ditemui peralatan tes, mesin PCR, kemudian kapasitas lab, APD, dan juga peralatan rumah sakit yang kekurangan segera selesaikan, segera bereskan. Komunikasi yang efektif dengan rumah sakit, dengan masyarakat, dengan daerah harus dilakukan seefektif mungkin. Yang ketiga, mengenai penyerapan stimulus penanganan COVID, ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang. Ini perlu data terakhir yang saya terima, tanggal 22 Juli. Dari total stimulus penanganan COVID yaitu sebesar 695 triliun, yang terrealisasi baru 136 triliun, artinya baru 19%. Sekali lagi, baru 19%. Di perlindungan sosial 38%, di UMKM 25%,
Ini termasuk penempatan dana di Himbara 30 triliun. Di sektor kesehatan baru terrealisasi 7%. Demikian juga di dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah juga baru terserap 6,5%. Insentif usaha 13%. Inilah yang harus segera diatasi oleh komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat, sehingga masalah yang tadi saya sampaikan, serapan anggaran yang belum optimal tadi betul-betul bisa diselesaikan. Saya ingatkan, kalau masalahnya ada di regulasi, di administrasi, segera dilihat betul. Kalau memang regulasi, ya revisi regulasi itu agar ada percepatan. Lakukan shortcut, lakukan perbaikan, dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral, ego daerah. Saya kira penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada betul. Saya ingin di setiap posko yang ada, baik di BNPB, di pusat, di daerah, di komite itu kelihatan sangat sibuk, sana kesini itu loh. Itu auranya krisis ada. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.